Nah ini Pak, biar nggak elitis juga, kayaknya para panelis juga nunggu nih Pak. Ya, Iya, mereka oke. pengen juga nanya ke Bapak. Kalau gitu kita Silakan, langsung silakan. lihat nih Pak. Ada panelis pertama yang mau bertanya. Silakan. Pak Menteri, sekolah dasar di SMP di seluruh Indonesia sudah banyak yang memiliki perpustakaan. Bahkan katanya Indonesia itu memiliki perpustakaan terbanyak kedua di dunia setelah India. Dan salah satu kontributornya adalah perpustakaan sekolah. Pertanyaan saya satu, mengapa perpustakaan sekolah masih sering dikelola secara asal-asalan, bahkan cuma jadi pekerjaan sampingan guru bahasa Indonesia misalnya? Mengapa tidak dilengkapi dengan tenaga pustakawan? Karena menurut saya, perpustakaan harus ditangani secara khusus, sebab perpustakaan bukan semata-mata tempat menyimpan dan mengoleksi buku. Tapi kita butuh pustakawan yang paham betul tentang apa itu perpustakaan dan mampu menghidupkan buku dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kegiatan keliterasian. Berani nggak Pak Menteri mengatakan salah satu program Pak Menteri adalah melengkapi perpustakaan sekolah dengan pustakawan yang selama ini betul-betul diabaikan? Baik, langsung kita jawab Pak. Berani nggak Pak menempatkan pustakawan biar nggak jadi sampingan perpustakaannya? Ya siapa takut. Gitu ya Pak ya? Jadi khotbahnya berani, Ya. jawabannya siapa takut. Gitu. Karena memang ini masalah kita yang serius ya. Pertama memang kan angka literasi kita ini, kemampuan literasi anak-anak kita ini kan masih rendah. Dan hasil PISA itu saya kira juga memang bisa menjadi titik awal untuk kita bisa memacu lagi bagaimana agar literasi ini meningkat. Kuncinya ada 3 Mas Jason. Yang pertama adalah ketersediaan bahan bacaan. Yang kedua, bahan bacaan itu harus mudah diakses, ya. Bisa kita temukan dengan mudah di mana-mana. Nah, kemudian yang ketiga itu membangun kultur membaca. Yang pertama, memang kami akan memproduksi lebih banyak buku bacaan untuk anak-anak sekolah, baik buku teks maupun buku-buku non-teks. Kemudian yang kedua, bahan bacaan itu akan kami letakkan tidak hanya di sekolah atau perpustakaan desa yang ada di kelurahan, tapi mungkin di tempat-tempat ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, memang kita ini masih kekurangan pustakawan. Bapak betul sekali, karena problem kita terkait pustakawan itu, pertama memang ini profesi yang tidak banyak diminati. Berapa sih perguruan tinggi kita yang memiliki prodi perpustakaan? Itu bisa dihitung dengan jari. Sangat sedikit. Nah, mengapa sangat sedikit? Karena memang minat untuk menjadi pustakawan itu memang masih rendah. Karena itu ada 2 yang ingin kami lakukan ke depan. Yang pertama adalah memberikan pelatihan kepada karyawan mungkin, atau mungkin sebagian guru untuk bisa mendapatkan pendidikan kepustakaan. Saya punya pengalaman ini Mas Jason, waktu saya awal-awal jadi dosen di Semarang itu, yang namanya pegawai baru, dosen baru. Saya ditempatnya di perpustakaan. Yang saya harus menjadi dosen pertama yang bagaimana harus membongkar buku-buku yang ada itu, kemudian menyusun katalognya. Dewey Decimal Classification DDC itu saya hafal Mas. Tapi sebelum ini, waktu saya masih di kampung, saya mengelola perpustakaan desa. Saya pustakawannya. Saya belajar di DC dari situ, sehingga ketika saya jadi dosen, waktu itu saya masih mahasiswa yang di kampung itu. Saya ngelola perpustakaan desa, namanya Sumber Ilmu, saya masih ingat perpustakaannya. Nah, kemudian ketika saya jadi dosen, kemudian ditugaskan perpustakaan, hanya melanjutkan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan ini memang menjadi masalah kita yang sangat serius. Kalau kita lihat negara-negara maju, itu justru jantungnya perguruan tinggi, itu perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan literasi itu adalah bagaimana memperbanyak jumlah buku yang dia memang aksesibel, bisa diakses dengan mudah, termasuk mendorong partisipasi masyarakat untuk menulis, dan sebagian dari karya-karya masyarakat itu bisa kita beli. Jadi ada buku yang memang ditulis oleh kami dan penulisnya juga memang masyarakat, tapi juga ada buku yang diterbitkan oleh para penerbit yang nanti kita beli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.